Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, siap hadapi menopause. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Surahman Hakim SPOGK MPH, spesialis penyakit kandungan dan kebidanan, konsultan uroginekologi RSIA Tambak. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Surahman, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Alhamdulillah. Dapat teman di ADAI. Ya, alhamdulillah saya juga, kami semua di sini, Dok. Terima kasih. Dok, hari ini kita akan membahas nih, walaupun kita dua-duanya laki-laki ya. Tapi hari ini kita akan membahas tentang seputar menopause gitu, siap hadapi menopause. Nah, sebelum kita membahas tentang menopause yang kabarnya bikin orang atau bikin perempuan ini uring-uringan, nggak siap seperti itu, Dok ya. Kita akan membahas terlebih dahulu nih tentang sistem reproduksi perempuan gitu. Nah, sebenarnya fase-fase dalam sistem reproduksi perempuan dari menstruasi hingga akhirnya menopause itu seperti apa sih, Dok? Jadi terima kasih atas pertanyaan yang baik ya. Jadi nggak apa-apa laki-laki membicarakan ini karena laki-laki nah, ya. Baik, jadi kita mulai dari awal ya. Ya. Pertama, jadi wanita itu sedikit berbeda dengan laki-laki. Jadi kalau wanita pada waktu dilahirkan, itu sudah mempunyai jatah sel telur atau disebutnya oosit. Dan wanita diwariskan sekitar 1 juta atau 2 juta oosit pada waktu lahir. Nah, kemudian beriring dengan waktu oosit tersebut dalam kondisi dorman dan ada beberapa yang mati. Nah, pada waktu usia akil balik atau kita sebutnya sebagai usia menarche, dengan rangsangan dari perkembangan otak kita, maka ada hormon yang memicu terjadi pematangan telur tersebut. Nah, itu namanya hormon FSH dan LH dan estrogen saja. Nah, di sini telur-telur tadi yang tadi tidur ya, yang sekitar 1 juta, ternyata jumlahnya sudah berkurang, sekitar antara 200 sampai 400 ribu saja. Jadi ada penurunan, tapi mulai usia menarche tersebut akan terjadi pematangan dari sel-sel telur tersebut. Ya. Jadi pematangannya bisa 1 sampai 2 sel telur pada waktu tiap bulannya. Terjadilah siklus haid. Siklus haid itu adalah proses di mana wanita mempunyai sekuensial, yaitu mulai dari pematangan sel telur yang tadi menjadi sel telur yang matang, kemudian sel telur tersebut dilepaskan, ya, disebutnya ovulasi. Nah, kalau misalkan tidak terjadi kehamilan, tidak ada yang membuahi, maka sel telur tersebut akan mengalami regresi, ya, maka timbullah perdarahan, ya, disebutnya haid, ya. Karena dinding rahimnya gagal mempertahankan ketebalan karena tidak terjadi kehamilan. Sebaliknya kalau terjadi kehamilan, dinding rahim tersebut akan terus bertahan, ya, menerima telur yang sudah dibuahi untuk nempel di dalam dinding rahim. Oke, kalau tidak terjadi kehamilan, maka terus setiap bulan siklus tersebut terjadi, di mana ada yang matang, ada yang pecah, kemudian kalau tidak ada pembuahan akan haid kembali. Terus, nah itu namanya fase reproduksi. Jadi fase reproduksi ada 2, fase menarche mulainya, kemudian fase reproduksi. Nah, kemudian sekian tahun berlanjut terus sampai usia kira-kira 40-45 tahun, maka wanita memasuki usia perimenopause, di mana cadangan telur sudah mulai habis dan hormon estrogen juga sudah mulai turun. Ya. Dan itu sekitar 40-45 tahun ya kira-kira, maka hormon estrogen sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena sel telurnya juga sudah mulai sudah berkurang dan kualitas yang ada pun sudah tidak baik. Nah, biasanya perimenopause itu berlangsung sampai 5-10 tahun lah kira-kira ya. Itu ditandai dengan wanita biasanya mulai ada rasa-rasa siklus haidnya tidak teratur, ya, ada gejala-gejala menjelang menopause tapi belum, ya. Nah, kemudian masuk usia menopause. Nah, menopause itu ditandai dengan tidak timbulnya haid sampai antara 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, kalau selama 6 bulan sampai 1 tahun tidak haid, itu berarti wanita sudah masuk menopause. Nah, gejala-gejala menopause sudah mulai full blown, ya, tidak haid, kemudian ada gejala-gejala subjektif yang lainnya. Kemudian setelah 2 tahun masa menopause ada masa
post menopause ya. Mm-mm. Jadi benar-benar wanita sudah beradaptasi dengan kondisi menopause-nya sehingga eh, timbul gejala menopause. Biasanya di atas 55 tahun ke atas. Demikian Mas siklus wanita ya. Oke, berarti memang salah satu yang kelihatan adalah tidak adanya siklus menstruasi selama 6 bulan sampai 12 bulan atau 1 tahun Ya. seperti itu ya dok ya, yang akhirnya masuk ke masa menopause seperti itu. Tapi ada tidak sih dok di luar dari tidak terjadinya siklus menstruasi ini yang memang tanda-tanda lain yang mungkin terjadi pada setiap perempuan atau setiap perempuan memiliki gejala atau tanda-tanda yang berbeda dok? Ya, terima kasih. Jadi memang gejala-gejala yang lain selain gejala menopause ini gejala-gejala subjektif dan gejala-gejala sistemik ya. Hmm. Biasanya memang sangat tergantung dari beberapa faktor ya. Misalkan apakah timbulnya menopause tiba-tiba atau tidak. Pada orang yang misalkan timbul menopause tiba-tiba, misalkan karena operasi diangkat indung telurnya Hmm. atau karena pengobatan tertentu, bisa pengobatan karena kanker, maka gejalanya bisa tiba-tiba. Hmm. Nah, menopause muncul tiba-tiba. Nah, gejala-gejalanya biasa full blown. Jadi ada tadi selain tidak haid, maka gejala subjektif seperti mohon maaf seperti gejala psikis ya, tersinggung, iritatif segala macam, kemudian adanya panas di wajah ya, dan gejala-gejala lain sistemik seperti gangguan kardiovaskuler, gangguan osteoporosis dan gangguan yang berkaitan dan lokal, misalkan vaginal dryness ya, jadi akan mengganggu libido dan hubungan seksual, juga gangguan terhadap organ-organ sekitar panggul, yaitu berkemih yang jadi gangguan, jadi inkontinensia, juga dalam defekasi atau buang air besarnya juga akan terganggu, konstipasi dan sebagainya. Nah itu biasanya kalau yang tiba-tiba datangnya karena operasi dan pengobatan sangat jelas gejalanya. Tapi kalau yang alamiah, karena tadi ada masa transisi, ada perimenopause segala macam, nah ini tergantung dari pribadinya. Nah, ada beberapa orang yang sangat sensitif misalkan. Nah, itu biasanya mungkin ada yang muncul gejala. Tapi ada orang yang memang dalam tahun sudah siap-siap, sudah siap dalam mengalami itu. Kadang-kala tidak mengalami gejala. Bahkan mohon maaf ada beberapa wanita yang berharap menopause, menunggu-nunggu masuk menopause. Enggak. Jadi begitu datang malah beliau bersyukur. Oh Misalnya gitu. orang yang pengen ibadahnya lebih banyak karena selama ini kan Banyak kalau bolong. Islam dengan haid ibadahnya berkurang seolah-olah. Tapi dengan tidak ada haid lagi dia biasa ibadah terus-menerus. Nah, ada beberapa orang, jadi tergantung dari persepsi pribadi dan kemampuan fisik dari masing-masing orang. Oke. Ya. Oke, berarti itu tanda dan kondisi fisik maupun psikologis. Dan itu hanya terjadi pada perempuan atau kalau laki-laki kan sebenarnya tidak ada istilah menopause ya dok ya. Tapi sebenarnya kondisi fisik dan psikologis laki-laki juga sama nggak sih dok kemudian Nah, terjadi baik. penurunan libido dan lain sebagainya? Ya. Jadi laki-laki sering disebutnya sebagai andropause ya. Tapi andropause ini sebenarnya tidak langsung dari masalah hormonal. Jadi banyak faktor yang lain. Misalkan dari faktor penuaannya sendiri, aging ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, wanita sedikit berbeda dengan laki-laki. Kalau wanita itu memperoleh sel telurnya itu jatah dari waktu lahir ya. Kemudian tidak dibuang. Nah, beda-bedanya laki-laki, sel spermatid ya, itu diproduksi terus sampai kapanpun. Tapi tentu saja dengan dengan berkembangnya usia, ya, aging, penuaan, semua organ juga akan mengalami penuaan, termasuk organ-organ reproduksi laki-laki, sehingga tidak menghasilkan hormon yang sesuai, ya, yang diharapkan seperti waktu masih muda. Jadi pada laki-laki cenderungan penurunan gejala-gejala andropause lebih banyak karena faktor aging-nya, faktor penuaannya, faktor degeneratifnya, bukan karena faktor hormonal yang tadi. Yang kalau laki-laki perempuan lebih banyak ke faktor reproduksi dan hormonal ya, karena telurnya benar-benar habis gitu atau mutunya udah jelek. Oke, berarti kalau laki-laki ini faktor aging ya, faktor penuaan seperti itu. Nah, kalau kembali lagi yang ke perempuan, masa menopause ini, saya pernah baca ini dok, ada artikel salah satu yang dikhawatirkan adalah ada istilah hot flashes di sana. Itu apa sebenarnya dok? Ya, jadi gini, hot flash ini rasa subjektif dari wanita, ya, bahwa terasa
wajahnya tuh panas ya. Oh, Nah ini kenapa masih banyak penyebabnya yang masih belum diketahui secara benar ya. Tapi diduga bahwa ini karena terjadi apa namanya vasodilatasi. Jadi pembuluh darah di sekitar yang di bawah kulit, ya di bawah kulit itu mengalami vasodilatasi. Kenapa vasodilatasi? Karena pertama kulitnya sudah semakin tipis ya, kemudian ada secara sistemik lebih panas ya. Nah ini vasodilatasi diharapkan untuk bisa mengeluarkan panasnya ya. Jadi panas itu sengaja untuk dikeluarkan sebenarnya dari tubuh gitu kan. Nah, memang banyak faktor seperti itu. Nah, untuk pada wanita menopause ini muncul lebih kerasa ya. Kenapa? Karena tadi pertama kulitnya lebih tipis, kemudian lebih sensitif terhadap perubahan-perubahan sekitar lingkungannya. Nah, justru sebenarnya hot flash ini tidak terlalu banyak di Indonesia. hmm. Banyak justru dialami oleh negara yang cuacanya dingin, ya. Oh, Kalau yang dingin biasa begitu ada semburan panas seperti itu kerasa sekali. Kalau orang Indonesia udah biasa. kita merasa ini biasa cemberah aja gitu kan. Sebenarnya itu hot flash, tapi sebenarnya karena lingkungan kita sehari-hari sudah panas ya, Hmm. seolah tidak dirasakan itu sebagai suatu gejala gitu. Nah, Jadi jadi dia memang camouflage dengan cuaca di sini gitu ya. ya, jadi justru di Indonesia frekuensi hot flash ini lebih sedikit dibandingkan di negara-negara yang bercuaca lebih dingin, misalnya di Oke. subtropik gitu. Oke, baik Dok, nanti kita akan bahas lagi seputar bagaimana cara kita untuk siap menghadapi menopause. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, siap hadapi menopause. Oke, kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Surahman Hakim, SPOGK MPH, spesialis penyakit kandungan dan kebidanan, konsultan uroginekologi RSIA Tambak. Dok, kita lanjut lagi. Tadi kan sebelum menopause kan ada masa-masa perimenopause ya, 5-10 tahun tadi yang kita bahas seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian katakanlah seperti di Jakarta nih Dok, banyak perempuan-perempuan atau wanita karir yang akhirnya sampai usia 40-an belum menikah gitu kan. Dan akhirnya baru kepikiran menikah setelah umur 40-an tahun dan udah memasuki masa perimenopause seperti itu. Nah, pertanyaannya di masa perimenopause ini masih ada kemungkinan untuk hamil tidak sih Dok, dan seberapa besar ini potensinya seperti itu? Nah itu pertanyaannya berat ini. Jadi terima kasih nih, tapi memang harus dibahas ya. Memang Hmm. saya setuju dengan tadi pendapatnya bahwa memang sekarang kecenderungan di kota besar mengakhirkan usia pernikahan dan timbulnya ada seperti tadi, ada kemungkinan pasien beberapa wanita yang ingin hamil tapi di usia yang sudah kritis ya, misalnya di atas 40 tahun seperti itu. Pada prinsipnya sebenarnya di mana sebelum terjadi menopause ya, di mana ada haid masih ada keluar, kemudian telur masih ada yang bisa dibuahi, itu sebenarnya masih bisa hamil. Tapi tentu saja ini harus dilakukan beberapa hal ya. Yang pertama tadi mengenai masalah kualitas telurnya sendiri. Jadi tentu saja kita harus sadari bahwa tadi telur yang dikeluarkan di 40 tahun itu bukan telur baru. Jadi telur tetap yang dikeluarkan tetap diproduksi pada waktu lahir, ya. Jadi ini telur yang keluar pada waktu lahir. Jadi telur yang umurnya sudah 40 tahun juga gitu loh, gitu kan. Nah, bedanya tentu saja kualitas telur yang dikeluarkan pada waktu 20 tahun, ya, 30 tahun tentu akan lebih baik dibandingkan telur yang 40 tahun, ya. Jadi kemungkinan kualitas telur jadi masih isu. Makanya biasanya pada wanita yang akan hamil di usia 40 tahun tentu kita akan melakukan seleksi ya. Ada beberapa teknologi dari mulai yang sederhana sampai yang sangat sangat sofistikate dengan melihat genotip agen genetik dari apa yang sel telur kita yang akan dibuahi. Jadi biasanya sudah harus ada ekstra hati-hati ya. Walaupun sebenarnya secara alamiah pun bisa terjadi, tapi tentu saja ini karena ada kualitas yang sudah turun, maka kita harus hati-hati.
Jadi tergantung dari semua faktor yang ada di wanita itu sendiri. Hmm. Kemudian kedua, begitu terjadi kehamilan tentu saja berbeda. Nah, seperti saya di uroginekologi, maka dasar panggul wanita pada usia 40 tahun tidak sama dengan dasar panggul wanita pada usia 30 atau 20 tahun. Ya, sudah terjadi juga walaupun belum pernah melahirkan, tetapi karena faktor aging, tadi otot-ototnya juga tidak sekuat dengan pada wanita di umur lebih muda. Sehingga pada waktu hamil tentu lebih ekstra hati-hati dan juga lebih ekstra untuk menjaga kesehatannya dengan senam hamil dan sebagainya supaya kehamilannya lebih bagus. Tentu saja ini semua akan bisa terjadi kalau ibu pada waktu pertama menjelang hamil ya sudah berkonsultasi dengan dokternya, kemudian pada saat hamil kita melakukan kontrol yang baik termasuk seleksi pemeriksaan lebih dalam terhadap kualitas dari janinnya. Kemudian kita kontrol terus sampai melahirkan. Nah pada waktu melahirkan pun kita akan melakukan konseling cara persalinan yang paling aman buat ibu saat ini. Gitu kira-kira Mas. Boleh hamil tapi tentu dengan catatan-catatan yang lebih banyak dibandingkan kalau umur 20-30 tahun. Ya ibarat kata kalau di lampu merah ini lampu kuning gitu ya dok ya. Nah, Ya seperti itu. Oke, tapi kalau berbicara tentang menopause lagi setelah perimenopause kemudian menopause, sebenarnya ada dampak tidak sih dok penggunaan KB atau kontrasepsi pada kemunculan menopause ini sendiri? memang datanya belum sinkronis Mas ya. Jadi masing-masing datanya masih acak, tergantung dari jenis KB-nya. Ada yang mengatakan kalau misalkan KB yang hormonal ya justru menunda timbulnya menopause ya. Karena apa? Karena tidak pada KBH hormonal itu telurnya tidak dikeluarkan ya. Tapi sekali lagi ini masih teoritis. Karena pada kenyataan bukan hanya jumlah telur saja yang jadi masalah, masalah kualitas telur juga jadi masalah. Ya, jadi bisa saja pada orang sudah orang menopause walaupun kita teliti di dalam ibu telurnya ternyata masih banyak sel telurnya. Tapi sel telur yang ada tersebut kualitasnya sudah tidak baik sehingga tidak bisa menghasilkan siklus haid, menghasilkan hormon yang cukup untuk bisa mengatur siklus haidnya. Nah, jadi ini akan juga berdampak pada gejala-gejala yang timbul pada si wanita tersebut. Kira-kira. Oke, ini biasanya saya pernah dengar juga ini dok. Katanya untuk wanita yang mengalami menopause atau di masa menopause ini produksi hormon estrogennya berkurang seperti itu. Sehingga akhirnya mereka rentan terkena penyakit. Apakah benar seperti itu atau tidak? Dan kalaupun akhirnya rentan, penyakit seperti apa yang akhirnya bisa menyerang dok? Ya, betul sekali. Jadi sebenarnya ini penyebabnya karena di tubuh wanita laki-laki juga sebenarnya hormon estrogen ada, tetapi yang dominan adalah testosteron kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan ini yang dominan adalah estrogen. Dan reseptor estrogen ini bukan hanya di organ reproduksi, tapi di tempat-tempat yang lain, misalkan di otot, di tulang, di kardiovaskuler, ya. Sehingga pada waktu terjadi penurunan kadar estrogen ini, maka organ-organ tersebut juga mengalami dampak. Ya, misalkan yang paling sering itu gejala di osteoporosis, jadi tulang, di mana gejala yang muncul adalah tulang itu biasanya ada keseimbangan antara pembentukan dan degradasi. Nah, pada orang menopause degradasi lebih cepat, ya, sehingga timbul kroposnya lebih cepat dibandingkan pada orang yang sebelum menopause. Jadi penyakit osteoporosis lebih mungkin rentan terjadi pada wanita yang sudah menopause. Kemudian gejala-gejala kekuatan ototnya. Jadi kita sebutnya frailty, gampang jatuh pada wanita. Kenapa? Otot-ototnya lebih cenderung lebih flaccid, lebih lemah dibandingkan pada waktu sebelum menopause. Jadi wanita yang menopause gampang mudah jatuh ya dibandingkan sebelum menopause. Kemudian ketiga terjadi kardiovaskuler, baik tekanan darah tinggi, serangan jantung, secara klinis, secara epidemiologis lebih tinggi wanita menopause dibandingkan wanita yang tidak menopause. Ya. Kemudian tentu saja gejala lokal di daerah intim. Jadi vaginanya lebih kering, maka disfungsi seksual bisa sering terjadi. Risiko terjadi perdarahan bisa terjadi. Dan jangan lupa karena barriernya lebih lemah, lebih tipis, kejadian kanker
juga lebih tinggi pada wanita yang menopause, walaupun mekanisme masih diperdebatkan. Selain itu, gejala tadi seperti saya sampaikan, gejala keluhan berkemih, inkontinensia, kalau misalkan pada waktu muda mungkin masih tenang-tenang saja, tapi sekarang begitu sudah menopause, lebih beser. Kadangkala ketawa sedikit kencingnya keluar, itu inkontinensia. Nah, itu karena bisa jadi karena menopause juga memicu. Kemudian pada Oh. orang menopause lebih mudah konstipasi atau susah menahan, misalkan kalau BAB-nya diare lebih lebih repot dibandingkan kalau misalkan lebih muda. Kira-kira gitu, banyak juga dampak yang ditimbulkan karena reseptor estrogen pada wanita banyak, bukan hanya di organ reproduksi tapi di beberapa tempat yang lain. Oke, ini, kayaknya saya pernah lihat itu ada salah satu mungkin public figure kita juga yang kalau, lagi ketawa langsung kencing gitu ya. Oke, Dok. Tapi lucu dianggapnya ya, padahal itu menyiksa buat orangnya ya. Harus banyak bawa celana dalam banyak itu Mas, Ya, repot. tetap ya. Oke, Dok, tapi ada salah satu anggapan lagi nih, Dok. Entah karena ini dampaknya KB atau tidak, saya tidak paham. Ada yang bilang gini, kalau masuk masa menopause itu ada kaitannya juga dengan naik turunnya berat badan seseorang, itu betul apa nggak sih, Dok? Jadi, eee, berat badan ini banyak faktornya ya Mmm, Mas ya. Jadi, ya di antaranya memang betul, metabolisme sedikit terganggu sehingga kemungkinan penumpukan lemak jadi lebih tinggi pada wanita menopause, betul ya. Tapi terus sekali lagi, eee, berat badan naik itu banyak faktor, banyak orang yang nggak mmm, menopause juga banyak berat badannya tinggi ya. Tapi kan berat badan lebih cenderung pada dari gaya hidup transendental. Jadi gaya hidup yang santai, kurang olahraga ya, kemudian asupan yang tidak seimbang, ada asupan dan pengeluaran energi yang dikeluarkan. Itu lebih lebih dominan sebenarnya dibandingkan dengan masalah hormonalnya. Tapi kalau yang ditanyakannya, apakah menopause bisa menyebabkan gangguan itu? Bisa, bisa, sangat bisa. oke. Ada juga beranggapan ketika berbicara tentang kesehatan fisik, banyak yang beranggapan kalau masuk usia menopause, Dok, ini katanya lapisan pada organ ginjal ataupun lambung ini akan menipis. Benar seperti itu dan ada dampaknya tidak sih, Dok? Jadi, memang secara secara keseluruhan ya, bahwa turun bukan gitu ya sebenarnya kalau tadi yang saluran kemih ya. Jadi saluran kemih itu, panjang dari ginjal sampai ke uretra ya. Tapi memang semua epitel, nah semua epitel itu selaput lendir ya Mhm. yang menyelimuti bagian dalam dari suatu organ itu memang cenderung lebih tipis ya dibandingkan yang sebelum menopause. Sehingga mudah terjadi iritasi, mudah terjadi, infeksi, mudah terjadi, gangguan. Misalkan kalau saluran kencing yang tadinya tadi bisa menampung sekian 400 cc misalkan, dengan sudah menopause kapasitasnya berkurang ya, karena daya regang dari mukosa atau selaputan dari kandung kemih sudah berkurang. Tambah lagi dengan pelindung glukosaminoglikan yang melindungi lapisan dalam bagian kandung kemih tersebut juga semakin menipis karena pengaruh estrogen ini. Sehingga kencing yang tidak anggap apa-apa, bisa aman di dalam tubuh, sekarang kencing seolah jadi racun buat Mmm. si kandung kemihnya, sehingga iritasi, gampang pengen berkemih, itu timbul kenapa terjadinya beser tadi, ya. Oke, berarti faktor aging juga, ada menjadi faktor pemicu di situ ya, Dok, ya? Ya, jadi, karena kejadiannya sama Mhm. di usia-usia yang, yang lebih dekade 40, 50 ya mulainya, itu sebenarnya antara faktor menopause karena kurang hormon dan faktor aging karena degeneratif, itu beriringan Mas, Mhm. ya, saling memperkuat. Oke, baik, Dok. Nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih caranya atau tips-tips supaya tetap sehat selama masa menopause. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, siap hadapi menopause. Dan di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan agar tetap sehat dan bugar selama masa menopause. Dan kita masih tersambung dengan Dr. Suherman. Ya, Dok, kita akan membahas beberapa tips, Dok. Dr. Suherman, bisa dengar suara saya? Ya, dengar Oke, ya. Dokter Suraman. Oke, kita akan bahas beberapa tipsnya, Dok. Yang pertama adalah pola hidup sehat, Dok. Ini bagaimana kemudian kita makan sehat, olahraga ini menjadi salah satu bagian dari cara kita agar tetap sehat selama masa menopause. Silakan, Dokter Surahman. Baik, terima kasih Mas Radin tadi ya. Jadi betul sekali seperti yang disampaikan Mas Radin tadi, bahwa ini suatu saat memang menopause ini akan sampai pada kita. Ya, jadi kita tidak bisa menghindari menopause tersebut. Ya, walaupun kita tidak suka, itu akan terjadi. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa hidup dengan tetap nyaman, tetap sehat dalam menjalani masa menopause ini? Tentu yang pertama tadi yang disampaikan oleh Mas Raden bahwa pola hidup kita, ya, bahwa kita pola hidup kita sehat, misalkan dalam menentukan makanan saja. Maka kita sekarang tidak bisa lagi makan sembarangan, ya. Tentu kita pilih makanan-makanan yang sehat, ya. Kita punya patokan 4 sehat 5 sempurna. Itu rumusan yang paling hebat menurut saya. Bagaimana mengatur jumlah jenis makanannya, ya, seimbang antara kandungan karbohidrat, protein, lemak, ya, kemudian mineral, ya. Jangan lupa juga asupan cairannya cukup, ya. Kemudian juga ada beberapa faktor, misalkan beberapa jenis mineral tertentu seperti kalsium, magnesium, ya, itu sangat dibutuhkan dan zinc, ya, itu sangat dibutuhkan pada wanita menopause, ya. Kemudian juga pola hidup sehat itu selain makanan sehat, tentu saja dengan gaya hidup yang sehat. Ya. Tadi saya sampaikan pada wanita-wanita yang gaya hidupnya transidental, santai, kurang bergerak, cenderung angka kejadian keluhan menopause lebih tinggi dibandingkan wanita yang aktif. Jadi usahakan walaupun sudah memasuki masa menopause tetap aktif. Tentu saja dengan olahraga yang disesuaikan dengan usia. Jadi misalkan olahraga tidak perlu lagi yang pakai lompat-lompat, pakai segala macam, tapi olahraga yang sudah disesuaikan dengan usia. Mungkin bisa dikonsultasikan dengan dokter olahraga Anda. Oke, berarti ya. Ukur kemampuan gitu ya, Dok, ya? Betul. Oke, Dok, kita lanjut yang kedua. Hindari kebiasaan buruk, mungkin kayak begadang, merokok, minum-minuman keras seperti itu yang mungkin bisa dampaknya ke kesehatan fisiknya. Betul tidak, Dok? Betul. Jadi gini, tadi kan yang kita berikan yang tadi gaya hidup sehat itu yang positifnya. Nah, yang positif itu kalau bisa ditingkatkan. Ya. Sedangkan yang negatif sebenarnya apa sih? Mempercepat perburukan. Dalam hal ini tentu saja mempercepat gejala-gejala yang buruk dari menopause, ya, kekurangan hormonnya maupun gejala yang mempercepat terjadinya degenerasi. Nah, seperti minuman alkohol, kemudian minuman stimulan seperti kopi yang berlebihan, ya, kemudian kurang istirahat, ya. Ingat di sini kita sudah kalau kita usia 50 tahun ke atas ini sebenarnya sudah setengah mati. Kenapa setengah mati? Kan organ tubuh kita terdiri dari sel-sel yang sudah mati juga. Nah, proses degeneratifnya sudah mulai berjalan lebih cepat dibandingkan proses regeneratif. Regeneratif itu kembali lagi memperbaiki. Jadi efek perusakan lebih banyak dibandingkan efek pembangunan. Nah, itu jadi masalah. Jadi bagaimana mengurangi efek buruk dari lingkungan seperti kurang istirahat, ya, bekerja di tempat-tempat yang polusinya tinggi, ya, kemudian makanan-makanan yang tidak sehat, ya, minuman keras, tadi segala macam yang membuat efek degeneratif lebih cepat terjadi. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, Dok. Ini mungkin konsultasi ke dokter dan minum obat sesuai anjuran dokter. Betul. Ya. Jadi sebenarnya menopause kan tidak ada obatnya ya, Mas Raden, ya. Karena memang sudah terjadi. Tetapi efek-efek yang tidak diharapkan jangan dibiarkan. Misalkan yang seperti gampang nih efek depresi. Efek depresi mungkin tidak harus minum obat, tapi mungkin bisa cerita kepada pasangannya.
untuk dapat memberikan dukungan. Jadi di sini pada orang menopause selain pasien juga butuh dukungan dari pasangannya, ya, dari keluarganya, dari anaknya, ya, itu memberikan dukungan dari teman sekerjanya, ya, memberikan dukungan juga. Nah ini akan memberikan efek yang lebih baik buat pasien yang menopause. Oke. Dan kalau misalkan ada keluhan-keluhan tertentu spesifik, ya bisa berkonsultasi dengan dokter. Ya. Jadi jangan asal minum obat, ya. Misalkan jangan pusingnya, jangan-jangan pusingnya bukan karena pusing biasa, tapi karena misalkan mohon maaf ada gejala misalkan tensi segala macam, itu dibati sesuai dengan gejalanya. Nah itu kira-kira. Jadi lebih hati-hati di situ. Oke. Yang selanjutnya mungkin ini ada hubungannya dengan menata emosi juga berarti ya dok ya? Ya. Berarti Ya, ini betul, ada hubungannya betul, dengan tadi yang jadi dokter sebutkan? Ya, tadi saya sampaikan juga bahwa salah satu gejala dari menopause ini adalah ketidakstabilan emosi. Nah, di sini tentu saja tadi saya sampaikan dukungan dari pasien sendiri, keluarga pasien sangat penting. Kemudian secara aktif, secara emosional itu sangat penting. Misalkan terbukti nih orang yang biasa mengajar, misalkan mengajar itu bukan harus jadi guru, bukan harus jadi jadi dosen, ya, tetapi memberikan sesuatu yang baik, sharing dengan teman-teman, dengan yang lebih muda, itu akan memberikan dukungan yang lebih baik buat si pasien. Nah, apalagi tadi kalau misalkan mohon maaf ya, yang di Indonesia banyak yang Muslim, kadang-kadang dengan mendekatkan diri pada akan membuat emosinya jadi lebih stabil gitu ya dok ya? itu akan memberikan juga efek baik terhadap Baik, terima kasih dokter. Ini mohon maaf kami potong karena durasi juga. Terima kasih dokter Surahman sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat. Sehat-sehat terus dokter Surahman dan terima kasih. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehatidayatv. Saya Radha Melia Somit. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.